darin amin ila an qala. Masih kita akan membahas tentang petuah daripada Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala. Wa min wasayahu libnihi Musa al-Kadhib, dan daripada wasiat-wasiat al-Imam Ja'far Shadiq kepada anak beliau Sayyidina Musa al-Kadhib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, man qana'a bima qasamallahu lahu istaghna. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia termasuk orang yang kaya, kata beliau. Jadi orang qanaah adalah orang yang kaya. Qanaah itu terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat 1000 bersyukur, dapat 100.000 bersyukur, dapat 1.000.000 bersyukur, dapat lebih daripada itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang qanaah, terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, orang yang merasa yang mempunyai sifat qanaah berarti dia adalah orang yang kaya. Karena kekayaan itu bukan berarti orang yang banyak uang, banyak harta, tidak. Tapi innal ghina nafs, punya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Walaupun orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, tapi kalau hatinya tidak diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun harta yang dia punya, berapapun uang yang dia punya, tetap akan merasa kurang terus, tidak akan pernah cukup. Nah, inilah ya kata beliau, waman madda 'ainahu ila ma fi yadi ghairihi mata faqiran. Dan barang siapa yang selalu melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dia akan mati dalam keadaan fakir, kata beliau. Na'udzubillah. Jadi tetangga punya motor, pengen punya motor. Ya, tetangga punya mobil, pengen punya mobil. Tetangga naik haji, pengen naik haji. Ya boleh pengen, tapi tidak tidak mempunyai sifat dengki, sifat iri. Kadang kalau sudah pengen, ya kita pengen kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada saudara kita pengen dapat, tapi dengan biasanya demikian. Biasa apa? Dengan hilangnya nikmat kepada saudara kita. Itu yang namanya hasud, iri, dengki. Orang yang selalu iri maka dia akan mati dalam keadaan fakir. Naudzubillah. Man raqaban nas mata ghamman, kata ulama. Barang siapa yang selalu ya mengawasi orang, tetangganya punya ini, akhirnya ya tetangganya punya motor panas, tetangganya punya mobil, tambah masuk rumah sakit, tetangganya naik haji, stroke langsung. Nah, mata ghamman, maka dia akan mati dalam keadaan sumpek, kata ulama. Naudzubillah. Wa man lam yarda bima qasamallahu lahu ittahamallahu fi qada'i. Barang siapa yang tidak ridho, tidak rela dengan apa yang Allah tentukan di dalam kehidupannya, maka dia sudah menuduh Allah ya Subhanahu wa ta'ala tidak benar di dalam qadanya. Naudzubillah. Kalau sudah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang tidak baik, tunggu akan azab akan turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Wa man istasghara zallata nafsihi ista'dhama zallata ghairihi. Barang siapa yang meremehkan kesalahan dirinya, maka dia akan menganggap besar kesalahan orang lain. Kalau kita menganggap ya kesalahan kita ini kecil, maka orang lain yang bersalah akan kita anggap besar. Ya. Wa man istasghara zallata ghairihi ista'dhama zallata nafsihi. Barang siapa yang menganggap enteng ya kesalahan orang lain, ringan kesalahan orang lain, maka tatkala dia bersalah dia merasa besar, bingung. Nah, ini yang lebih bagus. Ya, kita menganggap kesalahan orang lain itu ringan, kesalahan yang kita lakukan berat. Nah, ini yang lebih utama. Karena kalau kita merasa apa yang kita lakukan walaupun kecil itu merasa berat, berarti kita akan ada penyesalan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sampai akhir. Ya bunayya, wahai anakku, man kasyafa hijaba ghairihi in kasyafat aurata bani. Barang siapa yang menyingkap aibnya orang lain, maka akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aurat anak cucunya. Kita membuka auratnya orang, misalnya membuka aurat maksudnya kejelekan orang kita
kita ceritakan. Maka tunggu, bukan hanya kita yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan anak cucu kita akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya di Indonesia ada yang berlaku, ya orang-orang tua kita dulu mengatakan hukum karma. Memang hukum karma itu ada, dalam Islam pun ada. Kita membuka auratnya orang, aibnya orang, maka kita akan dibuka. Bahkan bukan hanya kita saja, anak cucu kita bakal dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man salla saifal baghi qutila bi. Barang siapa yang menghunuskan pedang untuk memberontak, maka dia akan terbunuh dengan pedangnya sendiri. Ya. Jadi ada pemerintahan Islam, misalnya dulu zamannya khalifah, ada yang berontak, maka dia akan terbunuh sendiri. Ya. Begitu juga ya tatkala kita sudah di dalam keadaan tenang di negeri ini, atau ada berontak, wah, sudah akan mati sendiri, akan dikejar sendiri, akan ya di bumi hanguskan sendiri. Ya. Kemudian waman khalatal ulama waqar, dan barang siapa yang berkumpul sering duduk bersama ulama, berkumpul bersama ulama, waqar, maka dia akan tenang dirinya, tenang hatinya, tentram jiwanya. Wa man dakhala madakhila su'it tahab, dan barang siapa yang masuk ke dalam satu tempat yang mana di situ banyak kejelekan, maka dia ittahab, akan dicurigai. Ya, seperti halnya ada orang pakai peci ustadz di situ, kumpul sama anak-anak yang biasa narkoba. Ada penggerebekan polisi, kira-kira ustadznya ikut diangkut apa tidak? Diangkut juga. Urusan pakai narkoba atau tidak, urusan setelah tes urin. Makanya kata ulama juga mengatakan menjalis jalis. Barang siapa yang duduk dengan kelompok kaum, maka dia termasuk golongan orang kaum tersebut. Kita selalu kumpul dengan ulama, insya Allah kita akan termasuk sebagai golongannya ulama. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang maksiat, naudzubillah, maka kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang ahli maksiat. Ya, kumpul sama tukang minyak wangi dapat wanginya, kumpul dengan tukang las dapat asapnya. Nah, seperti itu. Kumpul tukang sate dapat asapnya, nggak dapat satenya, dapat asapnya. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, kata beliau, iyyaka antas dari rijal fatasdarika. Janganlah kamu meremehkan orang, maka kalau kamu meremehkan orang, orang akan meremehkan kamu. Ya, itulah akhlaknya Al-Imam Ja'far Shadiq, menasihati anaknya supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan meremehkan orang. Kalau kita meremehkan orang, maka kita akan diremehkan oleh orang tersebut. Wa iyyaka waddukhul fi ma la ya'nik fatadullah. Dan janganlah kamu masuk ke dalam hal yang bukan urusan kamu, nggak ada untungnya buat kamu. Maka kalau kamu masuk ke dalam hal tersebut, kepada satu perkara tersebut, maka kamu akan hina di situ. Ya bunayya, qulil haqqa laka wa 'alaik. Wahai anakku, katakan yang benar, walaupun itu enak buat kamu atau tidak enak buat kamu. Katakan yang benar. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Nah, jadi katakan sesuatu yang benar walaupun itu membuat keuntungan bagi dirimu atau membuat kesusahan bagi dirimu, kata beliau. Ya bunayya kun bil ma'ruf amiran. Wahai anakku, jadilah kamu orang yang memerintah kepada kebaikan. Wa 'anil munkar nahyan, dan orang yang melarang kepada kemungkaran. Wa liman qata'aka wasilan, dan bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kamu, maka sambung. Jadi orang yang menyambung hubungan silaturahim. Wa liman sakata anka mubtadi'an, dan orang yang tidak mau ngomong dengan kamu, mulailah kamu berbicara dengan orang tersebut. Jadilah pemula. Ada orang misalnya ya musuhan, nggak mau ngomong sama tetangganya. Jadi kita yang bahasa Jawa nyelondo, ya kan? Nyelondoh terlebih dahulu. Kita ngomong dulu, nggak apa-apa. Walaupun hawa nafsu kita istilahnya bertentangan, kita lawan hawa nafsu kita. Nah, itulah pesan beliau radhiyallahu taala anhu. Wa liman sa'alaka mu'tiyan, dan jadilah orang yang selalu memberi, orang yang meminta kepada kamu. Jadi Imam Ja'far Shadiq selalu juga beliau memberi kepada orang-orang yang minta kepada beliau.
datang saja minta, nggak pernah diusir, selalu diberi. Kalau memang tidak ada yang beliau miliki, ya istilahnya dijawab dengan perkataan yang baik. Oh, minta maaf, kali ini saya tidak ada, mungkin insya Allah lain kali Bapak kesini lagi, ya saya ada rezeki saya kasih. Nah, seperti itu. Ini akhlaknya beliau. Wa iyyaka wan namimah, dan awas kamu jangan sampai mengadu domba. Fa innaha tazra'u syahna fi qulubir rijal, karena adu domba itu bisa menanamkan kebencian pada hati-hatinya manusia. Wa iyyaka wa ta'arrud li uyubin nas, dan janganlah kamu at-ta'arrud, ya, membuka li uyubin nas, aib-aibnya orang, kesalahan-kesalahan orang, ya, dibuka. Sehingga apalagi zaman sekarang, kalau sudah artis yang salah, satu Nusantara tahu semua kesalahan orang tersebut. Ya bunayya idza zurta fazuril akhyar wa la tazuril fujjar. Wahai anakku, apabila kamu ingin berziarah, maka ziarahilah orang-orang yang baik, dan jangan kamu berkunjung kepada orang-orang yang tidak baik. Tsumma qala an-nadhim rahimahullah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan zilli kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wal sa'iril hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'ina Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdu lil ilahi bil bad'i wat tanahi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi baghina wa baghi halana qarabati lana bi dinina ma'al kutri wa tadhakkar rabbi rabbika wa qul ma taradhi wa la fi'al karam wa rizqil kulli halal dari ma khilat ya 'alaman ahla bil khair wa naqul bil syar rabbana aslana kull syu'un wa qina bil dhawri kal biyut rabbi ana rabbana kull tuyun qabla ta'tiyana rusal man radil bi wasdur takrum man sadar wa sallallahu takshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa بكتاب في للنشي شفاء ولا عليك رب شرفا ولا صاحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, insyaallah kita sama-sama telah berzikir dan juga membacakan tawasul kepada Nabi